Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 6 Sastra Banding yang beranggotakan Adi Saputra, Octavianus Dore, Angelina, Hanifa Windarama Putri, Salsa Aisyah, dan saya sendiri Anita Kirana akan memaparkan mengenai materi alih wahana dalam kajian sastra banding. Selamat menyaksikan. Menurut Damono, ahli wahana merupakan pengubahan dari suatu jenis karya seni ke jenis karya seni lain. Jadi, karya sastra tidak hanya bahasa yang dapat dialihkan, namun juga bentuk keseniannya. Dalam fenomena ahli wahana tersebut, muncul berbagai istilah, yaitu ekranisasi, novelisasi, musikalisasi, lalu dramatisasi. Istilah-istilah tersebut berarti ekranisasi yang artinya pengubahan karya seni ke film, novelisasi pengubahan film menjadi novel, musikalisasi pengalihan puisi menjadi musik, dan dramatisasi pengubahan karya seni ke drama. Maka berdasarkan kutipan tersebut dapat diartikan bahwa sebuah novel yang diadaptasi dari film dapat disebut ahli wahana. Ekranisasi menurut NST adalah pelayar putihan atau pemindahan sebuah novel ke dalam film. Ekranisasi adalah suatu proses pelayar putihan atau pemindahan atau pengangkatan sebuah novel ke dalam film. Pemindahan dari novel ke layar putih mau tidak mau mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan. Oleh karena itu, ekranisasi juga bisa disebut sebagai proses perubahan, bisa mengalami penciutan, penambahan atau perluasan, dan perubahan dengan sejumlah variasi. Selanjutnya, di dalam ekranisasi, pengubahan wahana dari karya sastra ke wahana film berpengaruh pula pada berubahnya hasil yang bermediumkan bahasa atau kata-kata ke dalam film yang bermediumkan gambar audio visual. Jika di dalam novel ilustrasi dan penggambaran atau pelukisan dilakukan dengan menggunakan media bahasa atau kata-kata, dalam film semua itu diwujudkan melalui gambar-gambar bergerak atau audio visual yang menghadirkan suatu rangkaian peristiwa. Perbedaan media dua genre karya seni memiliki karakteristik yang berbeda pula. Bahasa sebagai medium karya sastra memiliki sifat keterbukaan pada imajinasi pengarang. Proses mental lebih banyak terjadi dalam hal ini. Bahasa yang digunakan memungkinkan memberi ruang yang luas bagi pembaca untuk menafsir dan mengimajinasi tiap-tiap yang ditontonnya. Faktor lain yang berpengaruh adalah durasi waktu dalam penikmatan film. Terbatasnya waktu memberikan pengaruh tersendiri dalam proses penerimaan dan pembayangan. Novelisasi merupakan sebuah kegiatan pemindahan, perubahan bentuk, atau proses adaptasi sebuah film ke dalam novel. Fenomena ini telah dimulai sejak tahun 70-an dalam dunia perfilman Hollywood, ketika film-film sukses saat itu dengan segera dituangkan lewat kata-kata ke dalam sebuah novel dengan gaya penulisan yang setia, dengan kata lain, hanya sekadar menuliskan kembali cerita film tersebut. Pada saat itu, novel hasil novelisasi tidak lebih dari sebuah cenderamata film. Sedangkan di Indonesia, proses novelisasi baru muncul sekitar tahun 1986 dan tidak begitu fenomenal. Dalam proses novelisasi, tuntutan untuk setia pada cerita, eksplorasi bisnis, dan prediksi keuntungan merupakan pertimbangan yang bersifat mutlak, sehingga dalam proses ini, karya sastra yang dialihwahanakan tetap mempertahankan wajah aslinya, tetap bulat dengan keutuhan cerita tanpa melewati proses perubahan yang berarti. Membaca novel dan membandingkan dengan film tentang novel. Novel dan film merupakan dua karya dengan medium yang berbeda, sehingga bila ada sebuah novel yang diangkat menjadi film, sudah pasti ditemukan perbedaan. Dibandingkan dengan novel, film relatif lebih banyak memakai perlambangan sebagai alat pengucapannya, dengan hanya menampilkan bunga yang tengah berkembang di layar putih misalnya. Film telah melambangkan suatu kehidupan baru. Dalam novel, untuk melambangkan suatu kehidupan baru memerlukan penjelasan panjang lebar dan berhalaman-halaman.
Di pihak lain, film hanya membutuhkan beberapa detik untuk itu. Pemakaian lambang ini ternyata amat sesuai dengan prinsip ekonomis dan keterbatasan teknis film. Dalam novel, hal-hal atau persoalan-persoalan dilukiskan panjang lebar dengan kata-kata. Film hanya memerlukan beberapa detik untuk menampilkan perlambangan yang digunakan. Perbedaan media membuat kesulitan yang berbeda saat mengangkat novel menjadi sebuah film. Penulisan narasi film adaptasi harus dibuat sedemikian mungkin sehingga para pembaca yang sebelumnya sudah tertarik dengan novelnya akan puas dengan film yang disajikan. Oleh karena itu, seorang penulis naskah film dan pembuat film harus mampu memberikan sentuhan visual yang bagus serta menarik seperti yang diharapkan oleh para pembaca. Dalam hal ini, pembuat film dituntut mempunyai kemampuan dalam mengubah narasi novel menjadi narasi film. Bagaimanakah sebuah narasi novel diubah menjadi narasi film? Strategi apa yang digunakan merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Sebagai contoh perbandingan novel dengan film, kami membandingkan sebuah karya sastra dengan judul novel dan film yang sama, yaitu Surat Kecil untuk Tuhan. Novel karya Agnes Danovar ini terdiri atas 11 subbab, tetapi setelah dilakukan pengklasifikasian menjadi 112 episode cerita. Sedangkan untuk filmnya yang disutradarai oleh Haris Nizam terdiri atas 91 episode cerita. Sebuah karya sastra yang di layar putihkan akan menimbulkan persamaan serta perbedaan dalam ceritanya. Persamaan dari novel dan film ini dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama itu terletak pada episode Keke yang mulai merasakan sebagian wajah sebelah kirinya mulai membengkak. Yang kedua itu terletak pada episode ketika ayah Keke yang ikut memakan obat Keke berupa bawang berukuran besar agar Keke juga mau memakannya. Yang ketiga itu terletak pada episode ketika Keke dan ayahnya berkeliling dari satu kota ke kota lain untuk mencari pengobatan alternatif untuk menghindari operasi. Yang keempat itu terletak pada episode Keke yang pergi berobat ke seorang ustadz. Beliau terkejut melihat wajah Keke serta mengatakan bahwa Keke terkena kanker, bukan tumor. Yang terakhir terletak pada episode Keke yang berhasil sembuh dari penyakit kankernya. Di dalam novel dan film Surat Kecil untuk Tuhan juga memiliki perbedaan, yaitu sebagai berikut. Pada episode awal novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar, diceritakan tentang Keke yang memperkenalkan dirinya, mengingat kenangan tentang keluarganya, perceraian orang tuanya, hobinya, kesukaan, dan sekolah barunya. Sedangkan pada film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam, Keke bermonolog mengenai dirinya sambil membuat puisi hasil karyanya dan menempelkannya di majalah dinding sekolahnya. Selanjutnya, pada awal episode cerita novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar, diceritakan keagraban Keke dengan teman-teman dan kedua orang kakaknya yang selalu setia menemaninya. Pada novel, Kak Cika merupakan kakak sulung Keke, digambarkan sebagai sosok yang tampan, sangat menyayangi Keke, dan tidak pernah merepotkan orang tuanya. Kak Cika kuliah sambil bekerja di sebuah majalah Jakarta. Sedangkan pada film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam, diceritakan bahwa hubungan Keke dengan kakak sulungnya Kak Cika kurang baik. Kak Cika digambarkan sebagai sosok yang nakal, tidak peduli pada Keke, dan hobi balapan liar. Kak Cika sering bertengkar dengan papanya karena papanya melarang hobinya tersebut. Demikian beberapa perbedaan yang dapat kelompok kami temukan dalam novel dan film Surat Kecil untuk Tuhan yang kami analisis. Sekiranya itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.